Aditya tidak menyangka karena selama ini Rianti berbohong tentang status dari Kenzo. Halo semua, apa kabarnya? Selamat datang kembali di Dramanesia. Nah, kali ini kita akan bahas dengan durasi yang lebih panjang supaya bisa menghibur teman-teman di sini juga. Supaya kita bisa menikmati secara seksama apa yang sebetulnya konflik yang bakal terjadi bukan cuma di episode malam ini saja, tapi juga untuk kelanjutannya karena ini akan berkaitan dengan status dari Kenzo dan bakal hilangnya tempat dari Rianti di rumahnya Aditya. Yap, jadi teman-teman, di episode malam itu akan ada banyak konflik ya sebetulnya tentang apa yang terjadi kembali di rumahnya Aditya. Tentu aja ini berkaitan dengan Mutiara. Nah, pada awalnya kan Aditya tuh nggak pernah ngeh dan nggak pernah kayak terlalu peduli lah ya sama Mutiara, kecuali sebelum-sebelumnya. Ketika menyelamatkan Kenzo dan akhirnya membantu perusahaan dari Aditya itu sendiri. Nah, lambat laun ternyata Aditya ini menaruh bukan cuma simpati, tapi entah merasa seperti ada yang berbeda setiap bersama dengan Mutiara. Cara keberaniannya, lalu juga banyak sifat yang sama dengan mantan istri Widuri, dan juga terlalu banyak ibaratnya tuh perbedaan yang sama sekali terjadi dengan Kenzo, membuat Aditya pun juga seperti kenapa kayak lebih merasa anaknya itu adalah bukan Kenzo, tapi melainkan adalah si Mutiara ini, teman-teman. Nah, Aditya pun juga bingung ya, ini tuh perasaan apa sebetulnya. Cuman Aditya nggak mau terlalu dipikirin banget. Bagi Aditya yang terpenting bisa benar-benar fokus untuk ya dengan perusahaannya dan juga dengan selingkuhannya itulah, teman-teman. Kita semua tahu ya kalau keburukan salah satu dari Aditya adalah tukang selingkuh. Tapi yang paling bikin benar-benar kagetnya adalah ketika melihat Kenzo. Mungkin teman-teman juga ngeh kalau Aditya tuh agak sedikit berbeda perlakuannya kepada Kenzo. Sebenarnya sih bukan karena Aditya tuh udah tahu ya kalau Kenzo tuh bukan anak kandungnya, tapi lebih kepada ya karena Kenzo tuh anak cowok. Terlebih lagi karena Kenzo pun juga bukan anak penakut, keren, cool, berani juga, dan sangat bertanggung jawab dengan resiko yang diambil tuh. Jadi ya bagi Aditya ini menjadi sebuah nilai plus, apalagi kalau anak cowok kan harus benar-benar kuat. Dan ini pun juga ditunjukkan oleh Kenzo, teman-teman. Tapi entah kenapa, karena ada feeling kalau Mutiara ini adalah anaknya, membuat Aditya pun juga seperti nggak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya dalam sini adalah itu kenapa ya kok bisa seperti ini. Lalu juga melihat gerak-gerik dari istrinya, yaitu adalah Rianti yang sangat mencurigakan sekali, itu benar-benar bikin Aditya itu juga semakin curiga kalau Kenzo ini bukan anak kandungnya. Kan kalau di episode kemarin, episode sebelumnya tuh kita diperlihatkan kalau ibaratnya Rianti itu mau ngebongkar kalau Kenzo bukanlah anak mereka berdua. Tapi pada akhirnya karena diusir, bikin si Rianti pun juga ketakutan kan, teman-teman, kalau harus menceritakan masalah ini kepada Aditya. Tapi entah kenapa dari sisi Rianti pun juga cukup unik sebetulnya. Ada alasan memang kenapa Rianti tuh seakan-akan ingin ngebongkar semuanya, karena Rianti tuh ingin ngebuktiin kalau Kenzo tuh bukan anak kandung mereka. Entah mungkin karena Rianti pun juga ngerasa Mutiara ini adalah anak kandungnya, dan juga ibaratnya tuh entah apa yang terjadi dalam pikiran Rianti, tapi ini cukup unik juga. Rianti entah kenapa ngerasa sama Mutiara tuh sebel juga, benci banget malah, dan bahkan berharap diusir kan Mutiaranya. Tapi entah kenapa seperti setiap habis dalam tanda kutip menyakiti Mutiara tuh kayak ada perasaan yang berbeda. Sama kayak Aditya. Kalau Aditya kan bedanya emang udah mulai ngerasa kalau ada yang berbeda nih sama Mutiara. Dimulai dari ngebuat kopi aja, itu pada akhirnya bisa menjadi banyak hal yang terjadi. Nanti teman-teman juga bakal melihat sendiri di episode malam ini, luar biasa banget. Makanya gak heran kalau Aditya akhirnya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi tanpa harus dibongkar pun oleh si Rianti, Aditya pada akhirnya pun juga tahu kalau Kenzo ini bukanlah anak kandungnya. Ya sepertinya Kenzo bakal menemui orang-orang yang terlibat dengan dulu masalah dari Kenzo dan lain sebagainya macamnya, sehingga ini yang menjadi titik balik
pada akhirnya yang membuat Aditya pun juga merasa dibohongi habis-habisan oleh Rianti. Karena nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, meskipun mereka berumah tangga, tapi Rianti sama Aditya tuh kayak nggak pernah kompak aja. Kayak yang satu selingkuh, yang satu cari tahu selingkuh apa enggak. Rianti pun juga kecurigaan terus bawaannya kepada Aditya. Aditya pun juga kayak nggak pernah betul-betul cinta kepada Rianti, sehingga kayak main kucing-kucingan aja di rumah tangganya. Dan ini pun juga pada akhirnya berakibat kan dengan Kenzo yang tumbuh jadi orang yang cukup cuek tuh gara-gara kedua orang tuanya, yang satu pengen dimanjain Kenzo-nya, tapi yang satu tuh malah memilih untuk ya Kenzo kan anak cowok, terutama dari Aditya. Nah, entah apa yang ditemuin sama Pak Aditya, tapi yang jelas Pak Aditya kaget. Nah, ternyata Kenzo ini bukanlah anak kandungnya. Entah ada dokumen apa yang ditemui, entah dapat selentingan ibaratnya bisikan-bisikan dari siapa, tapi yang jelas secara tiba-tiba Aditya datang marah kepada Rianti dengan apa yang terjadi. Sebetulnya sih kalau ini udah gak heran dan mudah banget ditebak teman-teman. Terlebih lagi Rianti aja berniat untuk ngebongkar semuanya. Jadi memang aneh. Tapi serunya ya kalaupun memang semuanya pun terbongkar juga, kalau Kenzo bakal tetap aman-aman aja. Kenzo bakal tetap kerja di perusahaan, gak akan tiba-tiba diusir juga dari rumah. Justru yang malah bakal diusir itu sendiri adalah Rianti. Ya tentu aja Aditya itu kan selalu mencari semua kesalahan-kesalahan dari Rianti. Bahkan untuk tisu yang tergeletak di lantai, rumah yang hanya berantakan itu yang gak seberapa aja tuh Rianti terus disalahkan. Entah mungkin memang tujuan dari Aditya pun juga emang ingin benar-benar bercerai dari Rianti sehingga melakukan semua ini. Tapi yang pasti ini pun juga benar-benar terjadi. Dan pada akhirnya ini membuat Rianti pun juga semakin ketakutan dalam rumah. Makanya kalau teman-teman perhatiin, setiap kesel nih Rianti sama Aditya, pasti Rianti langsung melampiaskan semuanya kepada Mutiara. Mutiara lagi. Dan ini cukup sedih juga, kasihan sama Mutiara. Tapi beruntungnya Kenzo tuh selalu ada buat Mutiara. Jadi entah kenapa setiap Mutiara tersakiti itu selalu ada pertolongan aja. Kenzo datang tepat waktu. Kenzo selalu bisa membuka, ibaratnya apa ya, membuka jalan supaya udah jangan berantem dulu deh. Kasian nih sama Mutiara, karena kan Mutiara kerja di sana juga. Kalau Kenzo tuh kan lebih pintar dari Rianti ya teman-teman, dari cara berpikirnya juga. Maksudnya tahu kalau Rianti harusnya tuh bisa sadar Mutiara ini adalah ART di rumah, yang mana bekerja di rumah, yang butuh tenaga ekstra, butuh istirahat yang lebih supaya pekerjaannya tuh bisa selesai dengan sangat baik. Tapi diganggu terus sama Rianti tuh lama-kelamaan bikin Aditya pun juga marah, bahkan juga Kenzo. Makanya gak heran kalau pada akhirnya kita bakal melihat teman-teman bagaimana Aditya yang marah bukan cuma karena tahu kalau Kenzo ini bukanlah anak kandungnya, tapi juga bakal marah ketika tahu pada akhirnya banyak hal-hal buruk yang dilakukan kepada Mutiara. Sama aja seperti episode sebelumnya. Aditya mulai gak nyaman ngelihat Mutiara tuh diganggu sama Rianti, selalu disalahkan. Walaupun ya belum ada feeling, tapi nanti bakalan sangat seru banget. Terlebih lagi karena ketahuan juga kalau Kenzo ini bukanlah anak kandung dari Aditya, membuat Aditya pun juga kayak semakin lebih bersemangat untuk mencari tahu. Karena bukan cuma kopi di adegan-adegan episode sebelumnya, tapi juga banyak hal yang bakal terjadi. Dan itu seru banget teman-teman. Maksudnya tuh sampai baru episode ke-7 aja kita udah mulai banyak dibuka tabir-tabir yang ada, permasalahan yang ada, yang mana ini bener-bener seru banget ya. Apalagi nanti pun juga akan banyak hal yang seru, hal yang bener-bener bikin takjub, yang mana ini bisa bikin kita pun juga pada akhirnya gak cuman mendapatkan kisah-kisah asmara yang luar biasa yang datang dari Mutiara, Kenzo, lalu juga Aurel dan juga Ivan, tapi juga kita bakal melihat permasalahan dari status Kenzo dan juga Mutiara. Seru banget, benar-benar dibahas dengan sangat asik banget, nggak pernah salah memang ya. Kalau Basmalah dan Raden Raka ini kalau dipersatukan selalu nggak pernah gagal, selalu bikin kita happy banget nontonnya, keren banget selalu. Bahkan makin gak sabar aja untuk menantikan apa yang terjadi selanjutnya. Nah nanti pada prosesnya Rianti ini tentu gak akan langsung diusir oleh Aditya, tapi bakal ada prosesnya yang bikin Aditya itu terus memancing sehingga ketika ada bukti yang konkret yang dirasa cukup untuk mengusir Rianti, barulah bakal diusir. Jadi Aditya tuh bener-bener kayak nunggu momentum gitu loh teman-teman. Ngelihat Rianti salah dikit disalahin, apalagi tahu ini wah udah buyar semuanya. Dan Rianti pun juga kayak ini tuh kayak yang dia pengen juga. Jadi di satu sisi
Rianti kayak udah nggak bisa menahan kalau Kenzo tuh bukan anak kandungnya, tapi di sisi lain ya akhir terbongkar juga meskipun dengan cara yang bukan Rianti mau. Kurang lebih seperti itu. Ayo teman-teman, di sini siapa yang seneng karena akhirnya Aditya tahu kalau Kenzo bukanlah anak kandungnya. Coba kalau seneng boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.